Nah akhirnya keluar kata-kata, alah, Mati uang juga nggak dibawa. mati nggak bawa uang. Nah Belum tentu dia bahagia gitu kan. Padahal nggak bahagia kita kan. itu sebetulnya bukan itu, bukan membela diri sebetulnya. Iya. Ngumpat. Ketika saya punya 10 juta, jujur, saya masih agak ragu dalam hidup kebahagiaan ini. Bener nggak ini ya? 10 juta. Tapi jujur ketika rekening saya 1 miliar, saya benar bahagia orang. Bahagia saya. Bahagia banget. Saya mau makan, mau tidur, mau bodo amat. Tinggal tidur aja. Iya. Tidur, tinggal tidur. Bangun tidur, oh iya sudah jam 5 sholat subuh. Bilar wudhu. Habis itu, mah kopi. Sempet nggak Pak Rosidi kalau ngantor pagi pulang sore? Sempet, mah kopi mah kerja sana kan gitu. Kopi Ya kan? Iya, Tuh, contoh. Nah, kita harus bisa memindahkan, kita harus bisa dari pindah mindset miskin menjadi menjadi mindset kaya dulu. Ini awal, ini belum ada duitnya. Oke. Tapi sebelum memindah itu harus tahu dulu, ya kan? Harus tahu dulu. Ini saya di mental miskin, apa di mental kaya nih? Ya temukan mentalmu. Anda sedang berada di mana? Oke. Dan itu perlu kejujurannya. Ya pada diri sendiri masa mau bohong? Nggak ada yang nguping juga. Nggak ada yang nguping juga. Saya juga nggak nembak Pak Rosidi. Apalagi kalau berdua gini. Pak Rosidi sosokan jadi host. Iya. Nanti pas sudah mau jam tidur, Gimana? kayaknya saya tuh. Kan gitu kan? Iya kan? Khawatirnya begitu. Ya. Jadi kita harus jujur pada diri sendiri, karena nggak ada untungnya juga kita bohong sama diri sendiri. Tersiksa orang bohong sama diri sendiri. Terus begini, sebelum udah kita berusaha tahu mindset miskin dan mindset kaya. Terus berusaha untuk menggalinya. Oke. Seberapa penting kita tuh belajar begini nih? Belajar begini nih. Pak Rosidi nanya saya ya. Iya. Jawaban saya. Seberapa penting sih? Persentase yang paling besar berapa? 100 atau 1000? 100 ya? 100. 100% penting. 100%. Ya. Karena ketika saya bisa bahagia, saya jamin orang di sekitar saya juga akan bahagia. Tapi ada orang yang belajar kaya, Gus. Ya nikmati penderitaanmu. Enggak, maksudnya Nggak sadar aja Pak Rosidi. nggak sadar Bahwa- tapi dia udah berlaku kaya. Bahwa setiap orang itu bisa kaya. Setiap orang siapapun, latar belakangnya apapun. Nah, ini maksudnya. Jadi ada ilmu pendorong. Kenapa kita harus belajar pengembangan diri? Kenapa kita harus menggali kita di mindset miskin apa di mindset kaya? Iya. Nah, ada peletupnya gitu loh. Iya. Nah, seperti itu tadi, bahwa semua orang bisa kaya. Iya. Semua orang berhak untuk hidup bahagia. Nih ya, Nah, itu maksudnya. nih ya. Kalau memang gaungnya suara saya ini sampai menjebolkan hatimu, demi Allah, demi Rasulullah, demi hidup saya, bahwa semua manusia itu berpotensi merubah nasibnya. Sangat bisa. Berpotensi, sangat bisa. Tapi kuncinya bukan pada kita, tapi kuncinya pada dirimu. Karena hidup itu bukan perkara bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Dan itu Allah ada keterangan Allah itu, Gus. Ya ada dong. Oke. Allah kan nggak akan merubah nasib manusia Oh. sebelum manusia itu dulu yang mau merubahnya. Bisa. Kemarin Jadi kita udah pegasnya itu ya. Iya, kemarin kita udah ngobrol. Bedakan antara takdir dengan nasib. Kondisi kita hari ini jangan disebut takdir, Bos. Ini nasib. Tinggal kita mau apa tidak untuk merubah itu. Tapi benar juga sih, Gus. Kalau kita pikir-pikir, matahari itu, ya kan? Matahari ini mau dipakai 100 juta orang sama 200 juta orang. Sama, Nggak ngaruh. nggak ngaruh. Tetap matahari, nggak tiba-tiba jadi es batu. Iya. Kalau kita berpikir ya, nih matahari udah aku siapin nih mungkin. Ya. Allah kayak udah aku siapin. Mau dipakai 100 orang, mau dipakai 1000 orang, kagak ngaruh itu. Tetap segitu. Iya, sejak kapan? Jadi gini, jangan, saya pakai bahasa ekstrim ya. Iya. Tolonglah jangan merendahkan Allah. Allah tuh dengan super kekayaannya. Ini yang punya Allah nih semuanya nih. Dan Allah buka ruang. Mintalah padaku, aku kabulin. Ikan itu juga nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya. Jangan dikira ketika engkau minta kekayaan, terus alam akan berkurang gitu. Padi tumbuh lagi, tumbuh lagi. Tumbuh lagi, tumbuh lagi. Buah tumbuh lagi. Betul. Nggak ada habisnya. Nah, balik lagi ke mindset tadi ya. Oke. Kalau
mindset kita berada di mindset kaya akan membentuk yang kita sebut dengan mental kaya. Semua orang kaya itu awalnya sebelum mereka kaya, itu yang dibentuk adalah mentalnya. Kan pernah saya ceritakan di obrolan kita kemarin, bahwa saya belajar untuk membiasakan habit orang kaya itu ngapain. Saya nggak bilang saya kaya sekarang, enggak, cuma yang jelas saya aman. Saya aman. Itu nanti Mas setelah ini Gus. Salah. Kita gali dulu nih. Mindset miskin, mindset kaya. Kita gali dulu kita berada di posisi di mana. Dan pemantiknya adalah bahwa semua orang di muka bumi ini berhak untuk kaya dan bisa kaya. Betul. Gitu kan? Iya. Dalilnya tadi kalau dihubungkan dengan agama kita bahwa tidak akan aku rubah satu kaum kalau sebelum kaum itu berusaha untuk merubahnya sendiri. Nah, itu kan menjadi jadi ilmu buat kita. Oh, ternyata bisa loh. Bisa loh. Kita tarik pembahasan. Dan ini ada ilmunya. Iya, kita tarik pembahasan kita ini pada langsung titik poinnya yaitu uang. Makanya mindset kaya atau miskin itu sedang bisa dicek, sangat bisa dicek. Anda berhadapan dengan uang, blek. 10 juta. Nah, 100 juta, blek. Misalnya. Atau 100.000 pun gitu misalkan ya. Kan tadi ada 3 tuh. Ya kan? Pertama adalah bagaimana penilaian Anda terhadap uang. Bagaimana sikap Anda terhadap uang. Bagaimana Anda memperlakukan uang. Atau gini, apa yang dirasakan spontan seketika begitu megang uang itu? Nggak cukup di situ, Pak. Oh, nggak cukup. Karena ini butuh waktu untuk ngecek itu. Oke ya. Nah, masuk yang pertama tadi. Diulang lagi, Gus. Lagi. Bagaimana penilaianmu terhadap uang? Bagaimana sikapmu terhadap uang? Bagaimana perlakuanmu terhadap uang? Oke ya. Rinciannya. Ya, rincian sekarang bagaimana penilaianmu terhadap uang. Makanya tadi saya kasih contoh ada uang 100, 1 juta atau 10 juta atau berapapun itu atau 100 juta. Lihat baik-baik itu. Alone, sendiri. Kita sendiri. Apa yang muncul dalam pikiranmu tentang uang ini? Itu jangan-jangan ada loh orang, astagfirullahaladzim, takut tidak mampu saya. Getar dia. Ini gimana nih ceritanya, uang kok diistighfarin? Uang mah disyukuri, bos. Ya kan? Nah, bagaimana penilaianmu? Anda menilai uang itu bagaimana dan apa? Itu kita tanyakan pada naluri kita. Apa yang muncul? Kalau misalkan yang muncul, iya ya, ternyata merubah perasaan saya. Oh, dengan adanya uang ini tiba-tiba rasa takut saya hilang. Ini saya nggak nyuruh Anda, Pak Rosidi atau teman-teman, mendewakan uang, tidak, bukan. Konteksnya bukan ke sana. Dan saya yakin iman kalian tidak sekerdil itu kok. Betul. Tidak akan membandingkan yang namanya Tuhan sama dengan uang. Nggak mungkin lah. Anda punya iman kok. Beda konteks. Nggak apple to apple. Allah kita bandingkan. Allah itu tidak bisa kita tandingin dengan apapun. Kalau saya begitu megang duit gede, ya cerah, Gus. Cerah ya. Dunia cerah gitu. Sampai kalau perlu pun merubah cara duduk, cara bicara, ya kan? Jadi kayak terus sehat seketika. Iya. Iya kan? Seketika gitu kan. Mau sakit panas dingin kalau tiba-tiba Pak Rosidi 100 juta buat Pak Rosidi. Enak itu, adem langsung gitu. Nggak perlu yang namanya paracetamol, nggak perlu. Iya kan? Terus nanya, ada nggak beli apa lagi di rumah nih? Sombong langsung kan? Sombong langsung demi kebahagiaan anak istri. Nah, penilaian apa yang muncul? Kalau ternyata Anda dengan adanya uang milik Anda itu ternyata Anda tahu, oh iya berbeda ya. Nah itu tiba-tiba orang belajar, berarti feel-nya beda. Penilaiannya bagus. Sambil berjalan nih kan, uang kan mulai berkurang nih. Ya. Nah berkurangnya tuh bagaimana Anda bersikap kepada uang. Pernah dengar arigato money? Ya. Nah, arigato money? Karena ada orang kayak Honopono itu ya? Iya, arigato money. Yang bagaimana say thank you pada uang. Berterima kasih kepada uang. Boleh ini thank you kepada uang. Kenapa nggak boleh, bos? Sirik. Gini, uang benda, Pak Rosidi juga benda kan? Iya. Ya kan? Manusia. Tapi kan juga bakal hancur. Pak Rosidi sudah berbuat baik kepada saya nih. Masa nggak boleh saya bilang makasih ke Pak Rosidi? Dengan adanya uang, saya bisa memenuhi apa yang saya inginkan. Membantu nggak ini uang?
Ya, membantu. Boleh kan saya? Makanya sekarang ketika terima kasih uang, terima kasih Allah atas keberadaan uang. Oke, kalau kita buat spiritualnya begitu. Kita boleh berterima kasih. Itu cara kita bersikap kepada uang. Nah, kalau yang sikap begini gimana, Gus? Dunia alam semesta ini derajatnya masih tinggi kita. Oh iya, Nah, pasti. uang itu hamba kita, Ya, hamba kita. bawahan kita. Iya. Nah, bagaimana itu supaya tidak tumpang tindih kita bersikap antara berterima kasih sama uang, menghargai uang, terus ada energi bahagia sama uang, gitu kan? Tapi di satu sisi lain, uang itu bisa kita perintahkan. Uang itu anak buah kita, gitu. Nah, bagaimana tuh? Ya memang begitu. Betul. Memang begitu. Kan, ya? Pak, gini. Ke ekstrimnya kita menganggap uang adalah hamba. Mentalnya lebih besar gitu ya. Nggak apa-apa dia bilang itu uang itu hamba kita. Saya bisa jelaskan. Gini. Allah Tuhan. Saya hamba. Allah bersikap kepada saya itu sangat indah. Padahal jelas tahu nggak ada apa-apanya saya. Tapi indah. Allah perlakukan saya baik. Saya nggak pernah minta nafas, Allah kasih nafas. Artinya Allah bersikap kepada manusia yang katanya hamba. Bagus kan? Ya. Sekarang kita nyebut uang itu hamba. Iya, kita juga harus bersikap bagus kan? Karena ini kan diantarkan oleh Allah. Tapi mungkin kalimat itu tujuannya untuk supaya kita itu nggak melekat sama uang gitu ya? Enggak juga. Oh, enggak juga? Enggak juga. Percaya deh, Anda kalau sudah kaya nanti, semuanya serba aman. Biasa aja gitu. Enggak melekat kok. Enggak melekat kok. Yuk kita kaya yuk. Ayo. Enggak akan melekat Pak Rasidi. Nah, yang terakhir bagaimana caranya memperlakukan uang. Oke. Pak Rosidi kalau tahu ya, saya itu saking, menurut saya bagus memperlakukan uang. Saya tuh pisah-pisah, mana uang baru, mana uang lama. Dan saya rapikan. Uang yang sudah lecek saya rapikan. Itu bagaimana perlakuan terhadap uang. Itu contoh kecil, ya. bukan mutlak harus Anda contoh, enggak. Ini contoh kecil yang saya buat, saya perlakukan uang itu dengan sangat bagus. Kemudian saya belanjakan. Karena memang uang itu bukan untuk diam, Pak Rasidi. Bukan untuk ditabung. Bergerak dia. Bergerak. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tugasnya uang itu memang berpindah. Tapi anehnya ketika uang itu dibuat pindah, uangmu nambah. Kalau yang boros gimana? Sebentar, definisi boros itu apa? Menghambur-hamburkan. Yang gimana? Bentuknya menghambur-hamburkan yang gimana? Nggak perlu beli. Nah, itu berarti punya problem di masa lalunya tentang uang. Dalam konteks tadi loh maksudnya. Dalam konteks bahwa uang itu bergerak. Begitu pindah tempat, uang itu akan kembali. Nambah. Ya, nah, secara hukum alamnya begitu. Nah, supaya tidak menjadi miss, kan ada orang yang tipenya boros. Kan kita bilang kan perlakuan yang baik. Boros itu tergolong perlakuan yang baik apa tidak? Ya tidak lah. Ya udah. Perlakuan yang baik itu belanjakan, senangkan hatimu. Kemudian berterima kasih, bersyukur atas keberadaan uang. Kemudian istrimu sedang ingin sesuatu, selama mampu kau jangkau kau penuhi. Jangan mah, kita simpen dulu nih, kita depositoin. Kita depositoin. Nah, misalnya disimpan. Ya jangan boros-boros lah. Iya. Kita ini berhemat lah. Iya. Nah, gimana tuh? Kan beda tipis antara boros dengan pelit. Ya? Dengan pelit tuh kita takut boros, dengan pelit tuh beda tipis tuh. Tapi ada orang Gus yang memang di agama juga tidak disarankan untuk menghambur-hamburkan uang dalam artian boros. Yang saya maksud perlakuan baik itu adalah gunakan di jalan yang baik. Dan niatnya yang pas. Niatnya yang pas. Ketika ada masjid butuh, ada sebuah pengajian butuh. Kan biasanya pengajian kan diinfokan ya, terutama di kalangannya, kepada murid-muridnya kiai juga. Ini dibantu nih, kita mau ngadain ini. Kalau bisa masyarakat jangan dikenakan tarif, gitu. Nah, murid-murid yuk kita sama-sama yuk, karena ketika
sang guru menyampaikan ilmu kepada orang banyak, lalu ada orang yang ternyata mendapatkan manfaat dari ilmu itu, yang sedekah kepada pengajian itu terus mengalir ilmunya. Itu Memperlakukan dengan baik. memperlakukan dengan baik. Betul. Oke, lanjut. Nah, 3 hal ini Anda lakukan pelan-pelan. Berubah nanti kualitas rezeki. Pasti. Pasti. Bukan amin lagi ya. Bukan amin lagi, pasti. Pasti. Karena ini yang saya sampaikan ini ilmu pasti, ilmu alam. Ya kan? Nggak ngarang kan Gusnya gitu. Bikin satu cerita gitu. Sampai lupa kita ada kamera ternyata. Enggak ada, semua yang saya sampaikan itu bukan ngarang. Kalau ngarang mungkin sudah banyak yang protes ke saya. Sejauh ini nggak ada yang protes dan mengalami. Yang kemarin kita sempat ketawa itu. Kata orang bijak gitu loh. Kenapa? Suruh nanya ke Gus, nanya ke orang itu. Kata orang bijak. Lah orang bijaknya yang mana orang ngomong? bijak. Kenapa tanya ke saya? Tanya ke dia lah. Kata orang bijak itu, mau merubah nasib ya rubah energimu. Iya. Tapi nggak dirinci. Iya. Gitu. Mungkin ini ya. Iya, makanya saya ini kan jadi Saya tanya lagi orangnya. Saya ini kan penerjemah Pak Rosidi, enggak apa-apa lah. Dia bikin kata-kata, kita suruh mengartikan banyak sekali Pak Rosidi dari kalangan sahabat saya maksudnya, kemudian dari teman-teman saya yang kenal ke saya, yang nyantai lah ke saya gitu. Dia datang ke satu pengajian, kiainya Gusnya ngomong begini, timbul pertanyaan dan dia tidak punya ruang untuk bertanya langsung, dibawa ke saya. Jadi saya menerjemahkan itu. Iya. Bagaimana dengan kiai yang ngomong begini. Kiai kan juga nggak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Itu kalau jadi juru translate lumayan itu Gus. Lumayan itu. Ada duitnya Gitu. itu. Tapi pada endingnya penjelasan saya tidak akan menyalahkan si penyampai. Saya bilang apa? Ya kamunya aja nggak ngerti. Gitu. Jadi untuk menuju kaya itu bukan dengan bekerja. Rubah ini semua dulu. Iya, ekstrim ya saya ngomongnya.